Salam, selamat malam Bapak Ibu Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan. Jumpa kembali bersama saya di sini Z Ferry dalam renungan malam Pendeta Dr. Erastus Sabdono. Malam hari ini bertemakan neraca hidup setiap hari. Setiap kita akan memberi pertanggungan jawab tentang dirinya kepada Allah. Sesuai Roma 14 ayat 12. Demikianlah setiap orang di antara kita akan memberi pertanggungan jawab tentang dirinya sendiri kepada Allah. Kalau seorang sebagai bendahara, ia tahu bahwa suatu saat, bahkan bisa setiap saat, dia harus mempertanggungjawabkan uang yang bukan miliknya kepada tuan atau majikan yang mempercayai uang itu. Dia akan setiap hari berhati-hati dalam penggunaan dan pencatatannya. Apalagi mendekati tanggal tutup buku. Dia akan berusaha membuat laporan sebaik dan setepat mungkin. Orang seperti ini akan dipercayai oleh majikannya dan akan dipertahankan. Dalam 1 Korintus 6 ayat 19 sampai dengan 20 dikatakan demikian, "Kamu bukan milik kamu sendiri. Kamu sudah ditebus dengan harga yang lunas dibayar." Kita mengelola kehidupan ini bukan milik kita, tetapi milik Tuhan. Paulus mengatakan hidup yang kuhidupi dalam daging ini adalah hidup anak Allah. Bukan hidupku sendiri, bukan hidup orang lain. Apapun yang kita miliki, partikel paling kecil pun milik Tuhan. Berarti kita lebih miskin dari orang miskin. Karena semiskin-miskinnya orang masih punya sesuatu sekecil apapun atau memiliki hak sekecil apapun. Tetapi orang percaya itu lebih miskin dari orang miskin. Hal ini bukan berarti kita naik sepeda ontel, tidur di bawah kolong jembatan. Tetapi kita di dalam kesadaran bahwa semuanya adalah milik Tuhan. Walaupun kita naik motor, rumah kontrak, tetapi kalau kita masih merasa memiliki sesuatu dan terutama memiliki tubuh, pikiran, mulut, mata, maka kita bukan milik Tuhan. Berarti kita bohong. Jadi mata kita harus melihat yang patut. Mulut kita mengucapkan kalimat yang patut. Pikiran dan renungan hati kita harus bersih. Kita akan rela berbuat apapun dengan apa yang ada pada kita. Itulah hidup di dalam otoritas Allah. Ini tidak mudah, harus dilatih setiap hari. Menaruh Tuhan di depan mata. Tuhan mau kita dimilikinya. Itulah dimulai dari penggunaan mata, telinga, mulut, dan juga pikiran. Bendahara yang baik teliti dengan penggunaan uang dan pencatatannya supaya bisa memberi pertanggungan jawab. Tidak perlu menunggu pertanggungan jawab akhir bulan karena ada pencatatan, laporan setiap hari. Sehingga laporan akhir bulan, akhir tahun jadi mudah. Demikian juga hidup kita. Setiap hari harus teliti apa yang kita ucapkan, pikirkan, lihat, dan dengar. Kita belajar setiap kata yang kita ucapkan, dimulai latihannya dengan pasangan kita. Jangan pikir ini kekanak-kanakan. Kita tidak akan suci kalau tidak dimulai dari perkara kecil. Kalau tidak dari perkara kecil, maka perkara besar pasti salah. Kita rajut, kita tenun kesucian. Setiap hari kita membuat perhitungan
pertanggungan jawab. Kita membuat neraca hidup setiap hari. Hanya orang yang membuat neraca hidup setiap hari yang bisa mempertanggungjawabkan hidupnya di hadapan Allah. Kalau kita tidak serius setiap saat menenun, merajut kesucian, dan membuat perhitungan pertanggungan jawab setiap hari, tidak mungkin hidup kita bersih. Dengan membuat pertanggungan jawab setiap hari, setiap saat, makin kita resisten terhadap dosa yang sekecil apapun. Perasaan benci, muak terhadap dosa akan kuat di dalam kita. Roh Kudus pasti akan bicara, mengingatkan kita. Jika tubuh, pikiran, perasaan kita milik Tuhan, maka semuanya harus menjadi bejana Tuhan. Yaitu bagaimana Tuhan mengekspresikan perasaannya, bagaimana Tuhan mau menggunakan mulut kita. Disitulah tubuh kita menjadi bait Allah, memperagakan kehidupan Kristus. Sehingga kita menjadi surat yang terbuka. Seperti yang dikatakan di dalam Kolose 3 ayat yang keempat. Jika Kristus yang adalah hidup kita menyatakan diri kelak, kita pun akan menyatakan diri bersama-sama dengan Dia. Kita harus berjuang bagaimana tubuh, pikiran, perasaan kita menjadi bejana Tuhan untuk mengekspresikan, mewujudkan perasaan Allah. Ini adalah kehormatan. Tanpa meminta pembelaan, Tuhan pasti membela karena kita serius mau menjadi bejana Tuhan. Banyak peristiwa hidup yang mestinya menjadi peringatan. Bersyukur saat ini kita melihat apa yang terjadi dalam kehidupan orang. Melaluinya kita berkaca pada diri sendiri. Ingat, ada pengadilan suatu hari dan semua perbuatan ditelanjangi. Mungkin sebelum mati kita sudah ditelanjangi sejak di dunia. Kita melihat perjalanan waktu bagaimana Tuhan menunjukkan orang benar atau yang tidak benar. Dalam Matius 18 ayat yang ketiga, Yesus berkata, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya jika kamu tidak bertobat dan menjadi seperti anak kecil ini, kamu tidak akan masuk ke dalam kerajaan surga." Anak kecil di sini adalah Paedion. Anak usia antara 7 sampai 14 tahun. Usia efektif dididik, dibentuk, diubah. Allah di dalam kesabarannya masih memberi kita kesempatan menjalani hidup supaya Dia bisa mengubah kita. Jangan menyia-nyiakan kesempatan dan kesabaran Tuhan. Bapa tidak ingin seorang pun binasa. Demikian kebenaran firman Tuhan malam hari ini. Selamat berjuang, selamat beristirahat. Tuhan memberkati.